Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengelolaan limbah di mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Nah, di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Renanza Pradipta, Dede Santoni, Alivia Rahmawati, Muhammad Eril Saputra, dan yang terakhir ada Rudolf Juniko. Pengelolaan limbah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari pengelolaan limbah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari limbah dan pengelolaan limbah itu sendiri. Yang pertama ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah itu adalah proses penghilangan kontaminan dari limbah industri otomotif, baik limpasan ataupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia, dan biologis. Tujuannya adalah menghasilkan aliran limbah dan limbah padat atau lumpur yang cocok untuk pembuangan atau penggunaan kembali terhadap lingkungan. Nah, definisi dari limbah itu sendiri adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia, baik berupa padat, cair maupun gas, yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga cenderung untuk dibuang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, limbah itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, dibagi menjadi tingkat bahaya keracunan dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Nah, tingkat bahaya keracunan ini ditimbulkan tergantung pada jenis karakteristik limbah. Nah, yang pertama ada karakteristik limbah yang berukuran mikro. Artinya, ukuran terdiri dari partikel-partikel kecil tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, yang kedua adalah karakteristik yang dinamis. Artinya, tidak diam di tempat, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada karakteristik limbah yang berdampak luas. Artinya, lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu saja, melainkan berdampak pada faktor lain. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah dibagi menjadi 3, yaitu ada volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan yang terakhir ada frekuensi pembuangan limbah. Kemudian saya akan membahas tujuan dari pengelolaan limbah itu sendiri. Nah, tujuan yang pertama adalah bisa kita lihat sendiri menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, tujuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berisi di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, kita di sini sebagai warga Indonesia wajib menjaga dan menjadikan lingkungan yang bersih serta nyaman. Maka dari itu, pengelolaan limbah ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah industri. Nah, yang kedua ini ada mengurangi pencemaran. Di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu juga di pasal 3 tertulis melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, maka dari itu pengolahan limbah dapat membantu pengurangan pencemaran lingkungan yang berdampak baik pada lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir di sini ada mengurangi limbah yang menumpuk. Limbah yang menumpuk dan tidak dapat penanganan dengan tepat dapat menjadi sumber masalah yang besar, sehingga akan menimbulkan masalah yang cukup serius. Maka dari itu, pengelolaan limbah ini sangat penting untuk dilakukan, sehingga polusi-polusi yang akan diciptakan dari limbah pabrik ini akan dijadikan kualitas dari limbah itu sendiri semakin berkurang dan aman untuk diserahkan kepada lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah. Pengertian limbah. Limbah menurut Memperindak RI nomor 231/MPP/Cap/7/1997 pasal 1. Limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
Junto PP 85 tahun 1999, limbah diartikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Nah, dari kedua pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa limbah itu adalah sebuah zat sisa dari hasil produksi atau kegiatan manusia yang fungsi aslinya sudah tidak ada atau sudah berubah. Nah, karakteristik limbah itu ada 4. Yang pertama, berukuran mikro. Maksud mikro ini adalah limbah itu biasanya berukuran partikel yang sangat kecil, yang fungsinya itu sudah tidak ada atau sudah berubah dari zat aslinya. Yang kedua adalah dinamis. Nah, limbah ini dapat bergerak bebas kemanapun. Dan limbah ini bisa dari padat ke cair, cair ke padat, ataupun ke gas. Yang ketiga ada berdampak luas dalam hal penyebarannya. Nah, maksud dari berdampak luas ini, limbah ini kalau dibiarkan itu akan mempunyai dampak yang sangat luas, yang tentu saja akan merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat ada berdampak jangka panjang atau antar generasi. Nah, maksud di sini berdampak jangka panjang, limbah jika tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan begitu saja, maka limbah ini akan mempunyai dampak di masa depan, di mana jika sampah-sampah atau limbah atau zat buangan dari hasil kegiatan manusia ini tidak diurai atau dikelola, maka akan menjadi tumpukan di kemudian hari dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahkan dampak lebih jauhnya jika limbah dibiarkan, manusia atau makhluk hidup akan punah. Selanjutnya ada limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah domestik. Nah, limbah domestik ini adalah limbah rumah tangga atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh-contoh limbah domestik ini seperti kantong plastik, bungkus makanan, air cucian, dan lain-lain. Yang kedua ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini adalah limbah dari hasil pertanian atau dari hasil proses pertanian, di mana limbah pertanian ini bisa seperti kayak pestisida, limbah pestisida, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah pertambangan, di mana limbah pertambangan ini adalah hasil dari galian logam atau limbah-limbah dari hasil galian logam. Yang selanjutnya ada limbah pariwisata. Limbah pariwisata ini dihasilkan dari alat-alat transportasinya berupa polusi-polusi, dan juga bisa juga dari kendaraannya, yaitu oli bekas dan lain-lain. Yang kelima ada limbah medis. Nah, limbah medis ini seperti yang kita tahu saat ini terjadi pandemi, banyak sekali limbah medis. Limbah yang dihasilkan dari sektor kesehatan seperti masker bekas dan lain-lain. Nah, yang keenam, limbah industri. Limbah industri ini adalah limbah yang berasal dari proses industri. Limbah industri ini banyak sekali. Ada yang dari industri manufaktur atau industri kayak karet atau tekstil dan lain-lain. Nah, limbah-limbah industri manufaktur itu ada yang pertama, limbah cair. Limbah yang berwujud cair dan dihasilkan oleh proses industri. Nah, limbah-limbah cair pada proses produksi di industri manufaktur ini, contohnya itu seperti limbah-limbah dari kendaraan bermotor, seperti oli bekas, seperti minyak yang ada di lautan atau tumpah minyak. Selanjutnya ada juga pewarna makanan, itu juga merupakan sebuah limbah jika terdapat sisa. Yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat ini adalah limbah yang dihasilkan tak hanya dalam bentuk padatan, tetapi juga lumpur atau bubur. Limbah padat ini tuh seperti yang tadi saya sampaikan, seperti kayak plastik, sisa-sisa pemotongan kain pakaian, terus juga potongan kayu pada industri mebel. Selanjutnya ada sisa-sisa dari bubur kertas, itu juga merupakan sebuah limbah padat, tidak hanya berbentuk padatan. Yang ketiga ada limbah gas, limbah industri yang ada dalam bentuk molekul gas. Nah, limbah gas ini memiliki efek langsung bagi kesehatan manusia.
contoh limbah gas ini seperti kayak asap yang ditimbulkan oleh industri manufaktur itu akan berdampak langsung jika manusia itu menghirup asap tersebut secara langsung. Selanjutnya ada contoh-contoh dari limbah gas ini seperti gas metana, karbon monoksida dari hasil pembakaran knalpot atau dari atau dari hasil reduksi dari O2 yang dihirup manusia yang akan dikeluarkan oleh CO. Selanjutnya ada hidrogen peroksida contoh lainnya. Nah, yang keempat ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah B3 ini adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Nah, limbah B3 ini itu dapat akan memiliki limbah B3 ini memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, infeksi, bersifat korosi, dan lain-lain. Ya, cara mengetahui terdampak dari limbah B3 ini itu dengan cara toksikologi. Toksikologi itu kayak mendeteksi zat racun apa yang ada di dalam tubuh manusia atau yang dihirup atau yang masuk dalam tubuh manusia. Nah, berdasarkan sumbernya, limbah B3 itu diklasifikasikan menjadi 4. Mohon maaf sebelumnya. Lanjut, limbah B3 ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada primary sludge atau limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Yang kedua ada chemical sludge atau limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga ada excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif. Nah, ini tuh menyebabkan banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Yang terakhir ada digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik yang mana padatan atau lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Selanjutnya macam-macam limbah beracun. Nah, yang pertama ada limbah mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang cepat dan dapat merusak lingkungan. Contoh dari limbah mudah meledak ini adalah limbah-limbah sisa kaporit, limbah-limbah dari sisa pelarut benzena, dan lain-lain. Yang kedua ada limbah mudah terbakar. Limbah mudah terbakar yang apabila berdekatan dengan api, percikan api atau gesekan atau sumber nyala api lainnya akan mudah menyala atau terbakar. Contoh dari limbah mudah terbakar ini adalah seperti gas-gas aseton. Yang selanjutnya ada pembersih logam. Zat-zat pembersih logam itu juga menjadi sebuah limbah yang mudah terbakar. Yang ketiga adalah limbah reaktif. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Atau limbah peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contoh limbah reaktif ini seperti kayak limbah-limbah organik peroksida, itu merupakan limbah reaktif. Yang keempat ada limbah beracun. Nah, limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian ataupun yang paling minimal itu menyebabkan sakit bila masuk ke dalam tubuh, baik melalui pernapasan, kulit ataupun mulut. Contoh-contoh limbah beracun ini seperti kayak limbah-limbah pestisida dalam pertanian. Yang kelima adalah limbah yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, limbah-limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah dari hasil laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit. Seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi, itu merupakan sebuah limbah. Dan juga cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
Dan saat ini contoh mudahnya dalam limbah yang menyebabkan infeksi itu seperti kayak masker itu merupakan limbah yang dapat menyebabkan infeksi atau penularan virus. Yang keenam, ada limbah yang bersifat korosif. Limbah yang bersifat korosif ini adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit ataupun mengkorosi dari besi ataupun baja. Limbah ini biasanya memiliki pH sama atau kurang dari 2 atau kurang dari 2 pH-nya. Nah, untuk limbah yang bersifat asam dan juga limbah yang lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Contoh-contoh limbah yang bersifat korosif adalah asam sisa sulfat. Di sini saya akan membahas tentang regulasi dan prosedur pengolahan limbah dari mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Dan bagaimana sih proses pengolahan atau perizinan prosedur pengolahan limbah atau perizinan pengolahan limbah itu menurut kementerian itu tidak susah asalkan dokumen lengkap dan diselesaikan sampai selesai, seperti itu. Dan di sini ada klasifikasi limbah. Dalam klasifikasinya, limbah terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya limbah berdasarkan senyawa, limbah berdasarkan sumbernya, limbah berdasarkan wujudnya, dan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya atau beracun. Jika berdasarkan senyawa, limbah dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Sedangkan untuk berasal dari sumbernya, limbah bersumber dari pertanian, rumah tangga, limbah domestik, limbah industri seperti logam dan lain sebagainya, dan serta limbah pertambangan. Dan limbah berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 4, limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, dan limbah suara. Dan keberadaan limbah ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang bersangkutan, karena jika tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Makanya itu, pengolahan limbah yang tidak tepat juga memungkinkan munculnya berbagai penyakit bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Dan kita mencari solusi agar tidak saling merugikan. Dan penanganan limbah yang dihasilkan oleh industri tentu tidak mudah. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertulis dalam memberikan solusi kepada semua pihak terkait permasalahan limbah. Adapun aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang mengatur pengolahan limbah. Di antaranya ada UU 32 tahun 2009, PP nomor 101 tahun 2014 atau peraturan pemerintah 101 nomor 11 tahun 2014 serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 95 tahun 2009. Tahun 2018 dan pengelolaan limbah B3 diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalamnya diatur bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbahnya, dan pengelolaan limbah wajib mendapatkan izin dari gubernur, bupati, dan wali kota. Apabila pengelolaan limbah ini tidak dilakukan, maka dapat dipidana. Sementara pengelolaan limbah yang sudah dilakukan, jika tidak memperoleh izin atau tidak mendapatkan izin, maka akan dilakukan juga pidana, atau bisa dibilang pidana lingkungan. Selain itu, kenapa dia harus punya izin? Karena sebetulnya pembuangan limbah ke media lingkungan itu dilarang.
bisa dilakukan asal mendapatkan izin. Dalam hal ini adalah sebagai kontrol bagaimana pengelolaan lingkungan dan bagaimana pembuangan limbahnya ke lingkungan itu memang diizinkan, sehingga izin-izin yang terdapat dalam pengelolaan limbah B3 akan mengatur tentang bagaimana persyaratan teknis. Dan kemudian persyaratan-persyaratannya sebagai berikut. Untuk di sini ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berbunyi nomor 95 tahun 2018 yang berbunyi tentang perizinan pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi untuk melakukan pelayanan pengelolaan limbah itu supaya bisa terintegrasi secara elektronik agar supaya lebih mudah. Itu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 95 tahun 2018. Dan persyaratan-persyaratannya ini prosedur pelaku usaha atau persyaratan pelaku usaha. Yang pertama ada registrasi pada lembaga OSS, dan yang harus disiapkan adalah NIB. Yang kedua izin usaha dengan komitmen, dan yang ketiga izin operasional dengan komitmen. Jika sudah meregistrasi, maka tahap selanjutnya ialah mendaftar dengan upload dokumen ke PTSP. Apa saja yang diupload ialah dokumen dari OSS, surat permohonan, surat pernyataan komitmen, dan persyaratan teknis. Jika sudah mendaftar dan sudah mengupload, maka akan divalidasi oleh tim VPL B3 dan pemohon. Dan jika sudah divalidasi, maka akan mendapatkan pemenuhan komitmen dari waktu berdasarkan pemohon izin. Dan jika sudah pemenuhan komitmen, maka akan menjadi laporan komitmen atau pemohon izin. Jadi mendapat surat persyaratan atau dapat surat perizinan dari tim VPL B3. Jika sudah, maka akan dapat notifikasi lagi ke lembaga OSS ini dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika sudah dapat notifikasi, maka kita buat surat pernyataan terpenuhnya komitmen ke pemohon itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jika sudah dapat surat pernyataan, maka direkomendasikan ke Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa didapat dari Dirjen PSLB 3. Jika sudah semuanya, dan tahap terakhirnya itu verifikasi lapangan dari tim teknis VPL B3. Dengan menjalankan pengelolaan limbah dengan baik, di dalamnya juga diatur seberapa besar limbah B3 yang akan dikelola, sehingga pemerintah pun juga akan mendapatkan data seberapa besar limbahnya yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa kemudian mengatur dan mengelola agar tidak mencemari lingkungan. Dan di era reformasi birokrasi laporan masyarakat menjadi sangat penting. Pengurusan perizinan dan informasi yang cepat dan akurat serta pengaduan lingkungan harus mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Dan selanjutnya di sini ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 95 tahun 2018 telah menerangkan perizinan pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sudah disebutkan slide sebelumnya. Untuk mendapatkan izin tersebut nomor 95 tahun 2018 merupakan barometer bagi para pelaku usaha dalam memperoleh izin mengelola limbah. Limbah yang dapat dikelola kembali menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi. Diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat luas dalam menciptakan kehidupan
yang lebih baik lagi. Berikut presentasi hasil saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang penanganan dan pengolahan limbah. Berasal dari mana limbah-limbah tersebut? Limbah-limbah tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan utama, yaitu ada kegiatan industri, pabrik, kegiatan rumah tangga, kegiatan transportasi, baik darat maupun laut, kegiatan pertanian, dan masih banyak lagi. Dan tujuannya apa sih? Penanganan limbah. Penanganan limbah adalah usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Penanganan limbah yang baik akan menjamin kenyamanan bagi semua orang. Penanganan limbah akan menjamin tempat tinggal atau tempat kerja yang bersih, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, mencegah perkembangan hama, dan vektor penyakit. Penanganan limbah padat dapat dibedakan menjadi dua. Ada metode dalam penanganan limbah padat organik dan metode dalam penanganan limbah padat anorganik. Sebelum itu, pengertian dari limbah padat adalah limbah padat dapat dihasilkan dari kegiatan industri, rumah tangga, rumah sakit, hotel, pusat perdagangan, atau restoran, maupun pertanian dan peternakan. Nah, metode dalam penanganan limbah padat organik ada composting. Composting atau kompos merupakan limbah organik yang dijadikan menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Bahan baku untuk membuat kompos ini adalah sisa-sisa makanan, kotoran hewan, maupun sisa-sisa tanaman. Nah, dalam proses pembuatan kompos ini, bahan baku akan mengalami dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme. Selanjutnya, ada 4R. Merupakan metode dalam penanganan limbah padat anorganik. Yang pertama, replace. Replace adalah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contohnya, memanfaatkan daun pisang dan daun jarak untuk membungkus makanan. Yang kedua ada reuse. Reuse yaitu usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Contohnya, menggunakan tas belanja untuk memberi bahan pokok atau membeli bahan-bahan yang selanjutnya yang menggunakan bahan ataupun tas rajutan. Nah, yang selanjutnya ada reduce. Reduce merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Di sini yang dapat melakukan reduce itu adalah usaha-usaha atau perusahaan yang mendaur ulang sampah plastik, contohnya itu pembuatan ember dan pot tanaman. Yang keempat ada recycle. Recycle ini mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Contohnya itu kita membuat kerajinan tas dari bekas bungkus kopi, sabun, atau deterjen. Penanganan limbah cair. Sekitar 80% air yang digunakan manusia untuk aktivitasnya akan dibuang dalam bentuk air yang sudah tercemar, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Untuk itu diperlukan penanganan limbah dengan baik agar air buangan ini tidak menjadi polutan. Nah, metode dalam pengolahan limbah cair dapat dibedakan menjadi 3. Ada secara fisika, biologi, dan kimia. Yang pertama, ada proses penyaringan. Proses penyaringan atau yang biasanya disebut screening, yaitu menyisihkan bahan yang berukuran besar dan mudah mengendap. Maksudnya itu disaring gitu. Nah, yang kedua ada proses flotasi. Proses flotasi yaitu menyisihkan bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses berikutnya. Yang ketiga ada proses filtrasi. Proses filtrasi yaitu menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air atau penyumbatan membran yang akan digunakan dalam proses osmosis. Dan yang keempat ada proses absorpsi, yaitu proses yang menyisihkan senyawa anorganik dan senyawa organik yang terlarut.
Yang kelima ada proses reverse osmosis, yaitu proses yang dilakukan untuk memanfaatkan kembali air limbah yang telah diolah sebelumnya. Yang kedua, dengan metode cara kimia. Pengolahan air buangan yang dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Ketiga, dengan cara biologi, yaitu dengan pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme alami untuk menghilangkan polutan baik secara aerobik maupun anaerobik. Pengolahan ini dianggap sebagai cara yang mudah, murah, dan efisien. Selanjutnya, ada penanganan limbah berupa gas, yaitu filter udara atau partikel yang keluar dari tabung atau semen. Ini ada beberapa macam filter udara. Yang pertama, ada pengendapkan siklon. Pengendapkan siklon adalah alat yang digunakan untuk mengendapkan debu atau abu yang ikut dalam gas rumah. Yang kedua, ada filter basah. Filter basah digunakan untuk membersihkan udara kotor dengan cara menyemprotkan air dari bagian atas alat, sedangkan udara kotor dari bagian bawah alat. Yang ketiga, ada pengendapan siklon. Pengendapan siklon adalah untuk membersihkan udara. Yang terakhir ada pengendapan elektrostatik. Ini menggunakan alat yang menggunakan zat kotor dalam jumlah menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa sih dengan adanya pengolahan limbah tersebut? Dampak positifnya adalah yang pertama, limbah dapat digunakan untuk menimbun lahan atau dataran rendah. Kedua, limbah juga dapat digunakan untuk pupuk. Yang ketiga, limbah dapat digunakan sebagai pakan ternak dan itu langsung maupun mengalami proses pengolahan yang lebih dulu. Selanjutnya, mengurangi tempat pemilihan penyakit seperti tidak adanya penyakit karena lingkungannya sangat bersih. Selanjutnya ada mengurangi kemungkinan terjadi penyakit menular, menghemat biaya pemeliharaan kesehatan karena masyarakat yang sehat. Selanjutnya juga ada adanya timbulnya tempat-tempat yang sangat
Terus thinner bekas, oli bekas, aki bekas, margin bekas, lampu nail bekas, kemasan bekas B3, diantaranya kaleng cat, deterjen, kaleng thinner, drum, abu insinerator, dan limbah poliklinik. Nah, ini merupakan aspek yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3 secara benar, sehingga ini tidak menyebabkan B3 dan juga terakhir pembiayaan. Nah, kemudian metode yang dilakukan untuk menganalisa metode ini adalah metode data yang dilakukan untuk melaksanakan pengamatan dan pengukuran secara langsung setelah dilakukan analisa lebih lanjut, ini adalah limbah yang dijadikan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dari sejak proses produksi maupun di luar proses produksi. Nah, jenis limbah yang pertama ini ada sludge IPAL. IPAL itu merupakan instalasi pengolahan air limbah, sumber itu dari IPAL itu sendiri. Kemudian jenis yang kedua itu karakter atau sludge painting. Nah, ini dari unit proses painting dan small pot painting. Kemudian jenis yang ketiga phosphate sludge, keduanya ini dari unit painting, sumbernya ini dari unit painting dan small pot painting. Yang kelima oli bekas dan sebagai langkah untuk mengatasi kualitas limbah B3. Nah, adapun yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini yaitu dengan cara yang pertama memperbaiki penyimpanan bahan B3, yang kedua mengurangi VOC atau volatile organic compound sebesar 120 liter per hari atau kurang dari 25 gram per cm kubik dengan cara mengoptimalkan dan mengendalikan penggunaan kita itu sendiri. Dan yang terakhir mengurangi pemakaian pipeliner pada
solid tersebut. Kemudian yang keenam, melakukan pemanfaatan. Pemanfaatan yang dimaksud di sini diantaranya seperti drum bekas B3 yang dimanfaatkan sebagai tempat B3, kemudian untuk drum bekas dan kaleng cat yang sudah tidak terpakai dan bekas dikembalikan kepada kontrak, tidak dibuang begitu saja. Terus juga recycle thinner dengan cara menyisihkan thinner yang menghasilkan uap yang dapat digunakan kembali sebagai thinner. Kemudian yang ketujuh, penyimpanan sementara. Untuk aspek penyimpanan sementara ini berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena ini B3 yang ini penguasaan B3 ini jika Toyota ini telah sesuai dengan regulasi, berarti masih ada temuan yang mengatakan bahwa drum ada masih sekarat dan ada yang belum diberikan ekspor. Kemudian penyimpanan sementara tidak sesuai yang kita regulasi, Toyota Motor Manufacturing Indonesia menunjuk PT Pramudia Peternak Limbah Industri atau PLI sebagai pihak pengolah dan tujuan pemusnah limbah B3 atau MC. Nah, kemudian dapat disimpulkan, yang pertama, limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah sludge ipal atau instalasi pengolahan air limbah, kemudian crack cat atau sludge painting, fosfat sludge, thinner bekas, oli bekas, aki bekas, margin bekas, lampu tel bekas, kemasan bekas B3 seperti kaleng, jerigen, kaleng thinner, drum, tabung generator, dan limbah poliklinik. Dan yang kedua, pengelolaan limbah B3 PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia meliputi reduksi, recycle, pengolahan implan treatment, pemanfaatan